Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hidayah dengan NIM 2208 1020 1011. Di sini saya dari kelompok 1 dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran melalui media cetak. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Muhammad Irzik Armadani dengan NIM 1808 1020 1187. Ada saya sendiri Aulia Hidayah dengan NIM 2208 1020 1011. Dan juga ada Mariana BR Manik dengan NIM 2399 1999 0470. Perkenalkan, saya Mariana Borumanik dengan akhiran NIM 0470. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran melalui media cetak. Komunikasi pemasaran merupakan suatu sarana yang digunakan perusahaan untuk secara langsung maupun tidak langsung menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen mengenai produk maupun merek yang mereka jual. Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan, bahan baku dasarnya maupun sarana penyampaian pesannya menggunakan kertas ataupun sejenisnya. Ia dapat berbentuk sebagai dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang telah diubah dalam kata-kata, gambar maupun foto yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian publik. Komunikasi pemasaran melalui media cetak adalah usaha perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan pesan pada masyarakat, terutama konsumen yang menjadi sasaran melalui media cetak. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran, mempengaruhi persepsi, dan mendorong tindakan pembelian dari konsumen potensial. Ini melibatkan penggunaan teks, gambar, dan desain untuk menyampaikan informasi produk atau layanan kepada audiens yang ditargetkan mengenai suatu produk maupun jasa, sedangkan konsep yang sering digunakan untuk penyampaian pesan adalah bauran promosi dan bauran pemasaran. Ada beberapa karakteristik media cetak, yang diantaranya adalah praktis, cepat, murah, daya jangkau yang bisa disampaikan hingga ke pelosok desa sekalipun tanpa menggunakan sinyal, tahan lama, informatif dan fleksibel atau mudah dibaca di mana saja dan kapan saja. Contoh dari komunikasi pemasaran melalui media cetak adalah koran, majalah, brosur produk, pamflet, promosi, dan iklan produk. Bagaimana cara untuk membuat iklan media cetak yang menarik? Nah, jadi di era saat ini tuh seseorang atau perusahaan bisa saja mempromosikan produk atau jasa mereka melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan media sosial ataupun media cetak. Nah, di sini ada beberapa cara agar iklan media cetak ini tuh dapat menarik konsumen. Nah, untuk yang pertama yaitu ada menggunakan kalimat yang singkat dan juga jelas. Nah, untuk menarik konsumen ataupun pembaca iklan media cetak, kita perlu menyampaikan pesan secara singkat dan juga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Sebaiknya hindari kalimat yang panjang dan juga bertele-tele. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk tulisan dan gambar yang menarik. Nah, di mana bentuk tulisan dan juga gambar ini itu dapat menciptakan keunikan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut itu berbeda dengan produk lain. Walaupun produk yang kita perjualkan itu bukanlah produk yang satu-satunya di pasaran, tetapi mempromosikan dengan cara yang unik akan menarik bagi masyarakat untuk membeli produk atau jasa tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada tambahkan testimoni. Nah, testimoni ini tuh bisa berupa dengan gambar konsumen yang telah menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Nah, testimoni yang baik dan juga bagus bisa membuat citra maupun nilai tambah tersendiri bagi sebuah perusahaan serta produk yang dijual dalam iklan media cetak. Yang keempat yaitu ada memberikan penawaran. Nah, tawarkan promo ataupun diskon yang terbatas agar mendorong pembacanya untuk segera membeli produk ataupun jasa tersebut.
Nah, akan tetapi sebelum melakukan promo ataupun diskon ini tuh perlu dilakukan diskusi bersama tim marketing dan perhitungan secara matang. Ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari, dan jangan sampai hanya karena penawaran ataupun promo atau diskon ini tuh ternyata tidak mendatangkan keuntungan, malah mendatangkan kerugian bagi seseorang ataupun perusahaan. Nah, yang kelima yaitu ada menyematkan logo perusahaan, di mana ketika logo ini disematkan, maka konsumen ataupun pembaca akan mengetahui bahwasannya iklan yang ditayangkan itu merupakan iklan milik suatu perusahaan atau seseorang. Nah, ketika logo ini disematkan akan memudahkan konsumen untuk mengetahui sebuah produk ataupun jasa dari suatu perusahaan hanya karena melihat logo tersebut. Yang keenam yaitu ada menyertakan informasi detail produk. Nah, di mana di dalam sebuah iklan media cetak ini tuh perlu untuk menyertakan informasi penting tentang produk secara detail. Akan tetapi jangan terlalu detail dan juga jangan terlalu panjang, karena itu akan membuat konsumen tidak akan percaya akan iklan tersebut. Nah, informasi penting mengenai produk ini tuh bisa menjelaskan apa yang membedakan produk kita itu terhadap produk lainnya. Nah, pastikan juga informasi mengenai kontak itu terlihat. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat komunikasi pemasaran melalui media cetak. Nah, yang pertama yaitu ada fleksibel. Nah, di mana iklan media cetak ini tuh bisa dibuat dalam waktu yang cenderung singkat dan juga tidak melibatkan banyak karyawan. Lalu yang kedua yaitu ada tayangan dalam waktu yang lama. Manfaat berikutnya yang didapat jika beriklan di media cetak ini tuh penayangan iklan dengan deadline yang tidak mengikat. Jadi iklan media cetak ini tuh bisa hadir dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga yaitu manfaat lainnya. Nah, manfaat lain yang didapat dari komunikasi pemasaran melalui media cetak ini itu ada dapat membantu perusahaan dalam membangun relasi dan juga reputasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu ada peran media cetak dalam komunikasi pemasaran. Nah, yang pertama yaitu ada kredibilitas. Nah, banyak para konsumen masih percaya pada informasi yang disampaikan melalui media cetak karena dianggap itu lebih kredibel daripada media online yang rentan terhadap informasi palsu. Lalu yang kedua yaitu ada tangibilitas. Nah, di mana media cetak ini tuh dapat disimpan dan juga dapat dibaca kembali oleh para pembaca ataupun oleh konsumen. Nah, menciptakan kesan yang lebih tahan lama daripada konten digital yang mudah untuk dilupakan. Nah, untuk peran media cetak dalam komunikasi pemasaran yang ketiga yaitu ada target yang lebih tepat. Nah, dengan memilih media cetak yang tepat, perusahaan dapat menjangkau audiens ataupun para pembaca target mereka secara langsung, seperti memasang iklan di surat kabar lokal atau membagikan brosur di acara terkait industri mereka. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir yaitu ada kreativitas visual. Media cetak memungkinkan pengguna desain grafik yang menarik untuk menarik perhatian para pembaca ataupun para konsumen dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Saya Muhammad Jika Madani dengan NIM 1808 1020 1187. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi pemasaran melalui media cetak. Dalam pembuatan iklan di media cetak, kita itu memperhatikan unsur penting yang ada di dalam iklan. Hal ini dilakukan agar iklan yang ada di media cetak tersebut terlihat menarik, sehingga orang yang melihatnya jadi tertarik untuk membeli atau memakai produk yang ditawarkan. Unsur-unsur iklan yang ada dan digunakan dalam pembuatan media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama produk. Unsur pertama adalah nama produk yang ditampilkan dalam iklan media cetak. Nama produk harus tertulis dengan jelas, namun mudah diingat oleh konsumen.
Yang kedua ada slogan. Penggunaan slogan atau kata kunci pada iklan di media cetak penting digunakan untuk bagaimana mengingat produk itu sendiri. Seperti yang terkenal itu Indomie seleraku, itu kan kita sudah tergambarkan bahwasanya ada personal branding atau ada sesuatu hal yang kita ingat karena slogan tersebut. Yang ketiga itu ada keunggulan produk. Jadi keunggulan produk dituliskan dalam iklan agar calonnya itu mengetahui mengapa harus membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang keempat itu ada nomor telepon atau alamat. Jadi calon konsumen juga tidak kebingungan bagaimana dia melakukan pembelian yang awal karena melihat bungkus atau dengar dari orang, ataupun pembelian selanjutnya. Jadi dia membeli barang terus dia ingin membeli kembali, itu bagaimana caranya, seperti itu. Yang kelima ada gambar yang menarik. Jadi visual atau gambar menjadi salah satu yang menarik pada iklan di dalam media cetak. Misalnya iklan dari barang yang ditawarkan. Kelebihan media cetak, karena media cetak ini hasilnya adalah berupa tulisan atau teks, maka media ini bisa disimpan dan dibaca berulang-ulang. Jadi pada tahun sekian disimpannya di mana, jika masih ada data tersebut itu bisa dibaca kembali di tahun selanjutnya, seperti itu. Yang kedua itu kelebihannya media cetak ini bisa disebarluaskan. Maksudnya disebarluaskan itu menargetkan pasar yang seperti apa yang saya inginkan. Jadi misalkan saya menjual produk ada rentan umur, jadi kita tidak memberikan iklan media cetaknya ke usia lanjut usia. Jadi ada targetin, ada segmen tertentu kalau kita menggunakan media cetak. Yang ketiga biasanya informasinya itu dijelaskan bersifat kompleks ataupun investigatif. Terkadang disertai gambar atau foto yang lebih memperjelas isi beritanya yang ditampilkan. Dan ada kalanya bila berita tersebut bersifat kontinu itu, maka ada sedikit pengulangan mengenai berita sebelumnya, sehingga pembaca benar-benar mengerti dan paham tentang isi dan alur berita tersebut. Selanjutnya, kekurangan media cetak. Jadi media cetak itu ada 3. Saya jelaskan satu persatu ini. Yang pertama itu tidak mampu menjangkau global. Media cetak itu kurang efektif untuk menargetkan audiens global. Kalau tadi yang saya jelaskan kelebihannya itu dia bisa menentukan segmen tertentu. Nah, kalau kekurangannya itu dia tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi misalkan saya ingin mengiklankan suatu produk sampai di ujung desa, biasanya kalau di desa-desa ada yang di sungai ataupun di apa itu, atau melewati sungai. Kalau media cetak itu tidak akan mampu biasanya sampai seperti itu kalau dia memang tidak mencari media cetak yang saya buat itu tadi. Sebaliknya, media online terus justru lebih mempunyai jangkauan yang lebih luas ya. Jadi contoh, jika saya cetak menggunakan jumlah 100.000 eksempel, maka lebih kurang hanya itu pembacanya, dan lebih itu tidak akan mungkin. Maksudnya lebih tidak akan mungkin. Media cetak 1 itu tadi tidak akan mungkin dibagi ke
teman atau tetangganya. Jadi satu bisa jadi 3 pembaca itu tidak mungkin. Kalau kurang dari 100.000 itu pasti jelas, karena satu mungkin orang tidak membaca, atau yang kedua hilang, atau yang kita sebarkan di jalan sampai rumah tidak ada. Jadi yang sering terjadi halnya sekarang ini seperti itu. Atau kita kan sudah biasa kalau di jalan banyak ya menerima ambil di jalan, pinggir jalan itu. Biasanya kalau kita pakai motor metik itu ditaruh di kalau saya nyebutnya itu colowokan ya, ada di laci depan motor itu. Sampai rumah kita lupa, bahkan biasanya hal itu terjadi sampai kertas itu basah. Jadi sampai rumah tidak dibaca. Sudah berkurang dari 100.000 eksempel tadi yang saya buat itu ya. Jadi berkurang 999. Itu dari satu contoh kecil kita kebiasaan kalau ada media cetak di jalan-jalan. Makanya akhir-akhir ini tidak jarang kalau kita sering melihat koran itu dibuat bungkus kacang atau dibuat jualan keripik dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyebaran beritanya lambat. Penyebaran info pada media ini lebih lambat daripada internet. Ya, jelas. Karena kita juga harus menunggu cetakan itu selesai. Lain dengan media online yang mampu diakses selama 24 jam kita terkoneksi ke internet. Jadi misalkan saya ingin membuat media cetak iklan atau stiker, karena akhir-akhir ini ibu saya ingin saya membuatkan stiker itu, tapi sebagai packagingnya itu. Jadi saya untuk membuat stiker pun itu tunggu tokonya sepi ataupun ada yang mau mengerjakannya. Karena saya hubungi beberapa rekan saya itu, dia sudah tidak mau respon. Biasanya memang kalau hari raya itu full, apa-apa full, jadi biasanya tidak diterima. Ada keterlambatan waktu seperti itu. Padahal saya mendesain tersebut itu sudah bisa jadi selesainya seminggu yang lalu, karena saya melewati medianya itu online. Makanya media cetak yang selesainya, hasilnya stiker tadi memang ada keterlambatan daripada internet. Oke, yang terakhir yaitu biaya produksi serta distribusi itu mahal. Jadi kita itu biasanya melibatkan bahan kertas ataupun kertas foto ataupun yang itu mengkilap biasanya, ataupun banner ataupun baliho dan lain sebagainya. Karena dari yang saya sebut tadi itu adalah alat media cetak, dan itu nantinya akan menjadi sampah. Contoh, kita membuat banner promosi atau iklan di jalan. Banner yang biasanya turun itu sudah tidak bisa dipakai lagi, karena di setiap momen pengiklanan itu pasti beda. Yang pertama. Yang kedua, kita juga biasanya bisa jadi ganti produk yang ditawarkan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak pamflet-pamflet sekarang itu menggunakan TV ya. Kalau dulu kan menggunakan banner. Kalau tidak percaya bisa dicari, kalau di jalan sekarang pakai layar itu kebanyakan. Nah, kalau keunggulannya TV, meskipun masih sama-sama media cetak, cuman dia bisa digunakan kembali di edisi selanjutnya. Jadi mungkin TV-nya lah yang diganti, ataupun bukan TV-nya, desain gambar itu tadi yang diganti. Tapi kalau banner kan satu kali cetak misalkan habisnya 5 juta gitu, jadi hanya untuk pemasangan pengiklanan pada saat itu. Selanjutnya ya tidak dipakai. Biasanya kita gunakan, kebetulan ini mau lebaran, jadi sebagai alasnya di hari raya Idul Fitri.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, sekian pemaparan materi mengenai komunikasi pemasaran melalui media cetak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.